pertama dari pelaksanaan kegiatan PKKMB FEB ini, budaya apa sih yang kamu tahu? Boleh dong dijelasin. Oke, dari budayanya sih yang saya lihat sih dari budaya kedisiplinannya sih yang pasti ya. itu benar-benar semuanya dari dosennya, dari cuttingnya, semua itu benar-benar ngejalanin budaya ini tuh harus ada. Terus juga untuk budaya seperti berprestasi itu benar-benar kemarin kita lihat banyak banget dari cutting kita, kakak-kakak kita itu di FEB ini banyak banget yang berprestasi, nggak cuma di nasional tapi internasional juga. Itu sih Kak. Berarti keren ya menurut kamu ya. Keren banget sih. Oke. Sebagai Garda FEB, bagaimana seharusnya sikap atau perilaku yang sesuai dengan budaya FEB, Kak? Sebagai Garda FEB kita harus memiliki sikap disiplin, kemudian taat kepada aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan, kemudian itu menggunakan pakaian yang sopan, rapi dan teratur, kemudian melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Ya itu sih Kak. Apakah menurut Kak Esta pelaksanaan kegiatan PKKMB ini membentuk toleransi terhadap sesama antar garda? Benar sekali. Dengan adanya PKKMB ini, selain kita diajarkan bersosialisasi dengan banyak orang, kita juga diajarkan bagaimana sih kita itu harus bersikap dengan etika yang baik. Kita jangan sampai bikin melukai hati orang dengan menyenggol ras, agama ataupun usia mereka gitu. Oke, apakah menurut Kak Esta sikap dari kakak-kakak, terutama kakak pendamping ini udah merata gitu loh? Apakah tidak ada yang membeda-bedakan antara ras, suku maupun agama? Menurut saya sudah merata sih Kak, kayak benar-benar bisa mengayomi semua garda yang ada di sini. Menurut Kak Almira, apakah pelaksanaan kegiatan PKKMB ini membentuk jiwa entrepreneurship di diri kakak sendiri? Ya, menurut saya itu ya sangat membentuk ya, karena kan kemarin juga materinya kan tentang soft skill, kemudian juga ada tentang promosi PMW ya kalau nggak salah. Nah itu kan juga membangkitkan semangat saya untuk jadi wirausahaan gitu, kayak terpacu juga, kayak ingin berkarya juga, ingin melakukan pemasaran gitu-gitu. Oke, berarti nanti setelah lulus dari Kak Almira berencana menjadi entrepreneur, apakah pengen kerja di perusahaan atau gimana? Oh iya, saat ini sih saya sangat ingin jadi entrepreneur ya. Soalnya ibu saya juga punya usaha rengginang. Siapa tahu kalian mau rengginang ya, jangan lupa hubungi saya. Saya Almira dari dari Prodi Ekonomi ya. Siap. Terus juga kedepannya mungkin juga saya akan mengembangkan bisnis saya sendiri. Mungkin di bidang skincare, mungkin saya suka banget sama skincare. Menurut kamu pelaksanaan kegiatan PKKMB ini menumbuhkan semangatmu untuk bersaing atau berprestasi lebih baik nggak dalam bidang akademik maupun non akademik? Tentu saja iya, karena saat PKKMB ini saya melihat teman-teman saya yang berani untuk angkat tangan, untuk tanya, untuk menjawab. Jujur saja saya belum memiliki rasa itu dalam diri saya, tapi semenjak PKKMB ini saya lebih memiliki rasa untuk percaya diri, apalagi kita kan disebut sebagai Macan Unesa. Jadi kita lebih harus percaya diri dalam memberikan pendapat, memberikan jawaban-jawaban atau isi pikiran kita gitu. Apakah menurut kamu pelaksanaan kegiatan PKKMB ini menumbuhkan jiwa dedikasi kamu untuk dunia perkuliahan nantinya? Oke, tentu saja iya, apalagi setelah saya melihat kakak-kakak BEM, kakak-kakak tingkat atau mungkin kakak-kakak DPM, ya itu membentuk rasa percaya diri saya, rasa cinta saya terhadap FEB. Jadi saya ingin lebih mendedikasikan diri saya untuk FEB juga, untuk fakultas saya atau prodi saya. Jadi saya mungkin lebih ingin mendalami lah, mungkin di BEM atau mungkin di DPM gitu kan. Ya, bagaimana sikap Kak Tania ketika mengetahui bahwa ada salah satu teman garda yang terkena sanksi oleh panitia, padahal dia tidak melakukan kesalahan tersebut? Kemarin ada teman sekelompok saya, dia waktu screening itu ID card-nya diambil, tapi dia itu bingung, dia nggak ngerasa ada yang kurang dari barang bawaan dia ngerasa kalau dia udah sesuai, udah lengkap. Jadi kalau saya jujur nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya cuma nyaranin ke dia buat konfirmasi, buat lapor ke kakak pembimbing. Menurut kamu dari materi-materi yang diberikan selama PKKMB ini bermanfaat gak? Kira-kira materi apa nih yang menurut kamu bermanfaat? Atau ada apa aja sih materi yang kamu dapatkan gitu? Kalau dari kemarin PKKMB itu saya dapat materi
tentang kayak dalam belajar itu tidak perlu bukannya tidak perlu ya, perlu mengembangkan akademik dan non-akademiknya juga. Jadi skill, soft skill, hard skill itu juga perlu dikembangkan agar kita itu dapat maju untuk kedepannya. Selain itu juga kita untuk melawan era digital itu ya, katanya kan mungkin di era-era berikutnya semua pekerjaan itu dirubah menjadi robot gitu kan. Kita itu harus bagaimana caranya bisa tetap yang bekerja itu tetap manusianya gitu. Pertama, apakah Kak Najwa ini pernah mengalami suatu bentuk intimidasi atau kekerasan fisik maupun verbal dari sesama garda maupun panitia PKKMB tahun ini, Kak? Alhamdulillahnya ya nggak pernah dan belum pernah. Soalnya mereka baik-baik banget sih. Apalagi teman-temannya juga asik-asik. Tapi kayak horor aja kalau ketemu komdis. Ya kan suaranya tuh lantang-lantang gitu ya, terus kayak bentak-bentak gitu, jadi rada deg-degan. Tapi kalau untuk kekerasan fisik sih enggak ya. Berarti sejauh ini selama PKKMB ini semuanya aman ya, Kak? Aman aja, asik kok. Asik, oke. Boleh sedikit diceritakan nih, Kak, karena tadi kan Kak Najwa sudah menjelaskan PKKMB ini asiknya itu seperti apa ya, Kak, kira-kira? Asiknya tuh kayak acara-acaranya tuh asik-asik ya. Terus teman-temannya juga asik-asik, Kak. Pembimbingnya juga sabar-sabar, terus dapat motivasi-motivasi dari para motivator pastinya. Terus asik-asik deh pokoknya. Selama PKKMB berlangsung, apakah ada panitia atau kakak pendamping yang bersikap frontal seperti membentak garda, berbicara kasar, dan bermain fisik atau lain sebagainya? Untuk menurut Kak Malista ini bagaimana? Oh ya, menurut saya itu tidak ada sih, Kak, karena semua panitia di PKKMB itu semuanya itu baik semua dan sopan, dan semua itu melakukan sesuai tugasnya masing-masing gitu, Kak. Oke, kalau misalkan bentak-bentak nih, kan dari kita kan ada Komdis. Nah, menurut Kak Malista ini, apakah Komdis ini sangat membantu Kak Malista dalam kegiatan PKKMB ini? Sangat membantu, Kak, untuk kedepannya gitu, supaya lebih untuk memperbaiki diri gitu loh, Kak. Menurut kamu, apakah materi-materi yang dipaparkan selama PKKMB ini bermanfaat? Sebutkan apa saja yang mungkin menurut kamu ini materinya sangat bermanfaat. Boleh dong dijelasin. Iya, kalau bisa dibilang sih materinya itu sangat bermanfaat ya. Contohnya waktu itu ada materi tentang kelas internasional. Jadi kami semua jadi lebih tahu tuh gimana itu kelas internasional, gimana nanti menjalankan kelas internasional sama cara masuk ke kelas internasional. Oke. Menurut kakak, penugasan yang diberikan oleh kakak-kakak panitia itu memberatkan kakak apa tidak? Sebenarnya kalau dikata memberatkan, ya emang memberatkan mungkin karena waktunya yang terlalu mepet. Tugas banyak itu juga nggak apa-apa kalau deadline-nya tuh nggak mepet-mepet banget. Toh tugasnya itu juga mendidik banget gitu kan, ngasih tahu kita tugas perkuliahan itu juga nantinya seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi masalahnya di deadline mepet pol gitu. Jadi Unesa ini sangat mendidik dan mendadak ya, Kak ya? Banget mendidik dan mendadak. Iya. Kira-kira ada dampak positifnya apa gimana, Kak? Ada dampak positifnya, kita jadi tahu kayak buat esai, kita juga jadi tahu kan buat esai itu gimana, buat poster, terus kita buka blog itu jadi tahu buka blog itu gimana, terus apalagi ya, banyak kok pokoknya yang dari tugas-tugas ospek itu bisa kita ambil materi-materinya itu buat nanti di perkuliahan gitu. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Kalau boleh rating nih, Kak, rating PKKMB 1 sampai 10 berapa nih? 1 sampai 10 9,5. 9,5. Keren. Oke. Menurut Kakak PKKMB ini menyenangkan nggak? Apa Kakak merasa puas nggak terhadap pelaksanaannya? Dari rating 9,5 itu apa sih yang bikin dapat nilai 9,5 tadi itu? Yang bikin rating 9,5 ini ospeknya FEB itu ternyata aku ngiranya kan cuma di lapangan aja panas-panas ya. Tapi kita materinya itu ternyata di auditorium, jadi dingin. Pematerinya itu juga berbobot. Dari Pertamina, juga ada dari Bank Indonesia, kayak gitu. Habis itu yang bikin serunya lagi nih farewell partinya. Ternyata lumayan besar gitu ya panggungnya, terus juga seru. Gitu.
Menurut kamu sarana dan prasarana yang diberikan selama PKKMB ini sudah layak apa belum? Jika ada yang tidak layak, boleh dong disebutkan dan dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak. Untuk prasarananya menurut saya sudah layak. Untuk tempat wudhunya juga sudah tersedia banyak. Untuk sholatnya mungkin kurang besar ya, Kak. Karena kan banyak ya perempuan di FEB itu, jadi mungkin bisa diperbesar lagi seperti itu. Untuk toiletnya juga sudah bersih. Di lapangannya juga nggak desek-desekan, jadi cukup untuk kita semua. Udah sih, situ aja. Ada nggak saranmu terkait peningkatan sarana dan prasarana dari FEB UNESA ini yang mungkin kamu sekiranya lihat dari pertama kali lihat FEB, ada nggak saran yang mau kamu berikan gitu? Oke, kalau boleh nggak kalau ngasih saran soal gedung gitu? Boleh. Jadi kan kalau yang kayak penyampaian materi itu kan gedungnya beda-beda karena mungkin karena volumenya nggak cukup ya. Iya. Nah itu yang di G6 itu kayaknya langsung ketemu langsung sama pematerinya gitu. Jadi kayak suasananya lebih seru. Sedangkan yang di G2, G3 itu kan nggak ketemu secara langsung ya. Jadi mungkin ada perasaan iri kayak pengen di situ. Jadi lebih baik kayaknya gedungnya diperluas lagi. Oke, berarti gedungnya ditingkatin ya biar para mahasiswanya ini semangat gitu ya. Iya, kan? bisa semangat bareng-bareng gitu. Menurut Kak Ulul ini dari sarana prasarana yang telah diberikan ini apakah sudah layak? Dan jika masih dirasa belum layak itu yang seperti apa, Kak? Kalau sarana dan prasarana itu kayak kelas gitu, Kak ya? Iya. Kalau menurut saya ya, kelasnya itu kalau bisa ditambahin gitu, Kak, biar nggak ada yang kuliah online gitu, biar materi juga paham langsung gitu dari dosen. Nah itu aja sih. Selama PKKMB berlangsung, apakah ada panitia atau kakak pendamping yang bersikap frontal kayak seperti membentak garda, berbicara kasar, terus bermain fisik, terus dan lain-lain gitu? Kalau membentak sih enggak ya, Kak. Lebih tepatnya ngomongnya tuh tegas gitu. Jadi kalau yang kayak ngomong kasar atau apapun itu enggak ada. Berarti untuk kekerasan fisik gitu juga enggak ada? Ada. Semuanya baik-baik, cuman ngomongnya itu tegas gitu.